Yuhu, balik lagi di dunia Gumils dan kali ini kita berada di dunianya Mythic Heroes. Nah, kali ini aku mau lanjutin yang waktu itu karena waktu itu kan belum di video sebelumnya belum kebuka semua ya waktu itu karena ya kita cuma pengen lihat gameplaynya tapi di sini ya sebenarnya belum kebuka semua juga sih kayaknya di daerah kanan sini masih ada nih. Masih ada apa sih fitur lain tapi ya it's okay lah. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai dari sini. Ada hadiah login reward. Nah, ini tuh hadiah login yang kalau kalian udah nyelesain yang 7 hari pertama, login reward untuk 7 hari pertama kalian main game. Dimana kalau kalian udah login di hari ketujuh kalian bakal dapet hero yang bernama siapa ya? Nah, ini dia Lucifer kalau gak salah. Ya benar, hero UR yang bernama Lucifer. 7 hari login. Kalau gak salah harus beruntun sih, tapi aku gak lupa-lupa inget. Mungkin gak harus beruntun juga, yang penting 7 kali login. Oke, dan di sini ada task-task atau quest yang harus kalian selesaiin untuk mendapatkan total 30.000 di diamond. Dan kemungkinan ini juga gak ada batasan waktu untuk nyelesainnya sih. Yang penting udah tercapai semua, kalian bakal dapat total 30.000 diamond. Dan di sini pun meskipun ya belum selesai semua tasnya juga, aku udah dapat 24.000 diamond. Jadi cukup, ya bisa dibilang cukup baik lah dari gamenya untuk ngasih ke aku. Oke, dan kemudian yang biasa ditanyain tuh poin VIP-nya dapat dari mana? Nah, poin VIP-nya ada yang dari menyelesaikan setiap chapter di kampai utama, nanti bakal dapat poin VIP di sini. Terus ada lagi juga dapat poin VIP itu di mana ya? Kemarin tuh kuliah tuh di sini kalau nggak salah. Nah, kalau kalian naikin level akun kalian atau di sini disebutnya level summoner. Nah, tiap naik 10 kalau nggak salah ya. Nah, itu dapat poin VIP. Naik 10 atau naik 5 ya? Ya, antara dua itulah. Aku lupa ingat. Kemudian mana lagi ya? Oh, udah. Tapi perasaan ada 3 deh. Oke, gak ada sih, gak ada lagi kayaknya. Oke, dan tiap kali kalian menyelesaikan event dalam Divine Chronicles, nah ini gak tahu nih eventnya yang mana, kemungkinan belum kebuka. Kalian akan dapatin gulungan Faction Scroll Summon. Faction Scroll Summon nanti mungkin kita jelasin di bagian scroll summonnya. Nah, sebenarnya kalian apa sih menyelesaikan semua pencapaian mengumpulkan piala sampai keisi. Misalnya kalau di sini sampai pialanya 2000, nanti kalian bisa buka peti dan hadiahnya sama kayak yang tadi, Faction Scroll Summon. Oke, jadi ya kita lihat dulu summonnya. Di sini summonnya ada beberapa tipe. Yang pertama banner up, di mana beberapa hero akan dinaikkan probabilitas untuk mendapatkannya di sini, dan bisa pakai gulungan yang satu ini. Apa ya sebutannya nama gulungannya? Coba aku lupa nama gulungannya itu apa ya. Nah, yang ini limited summon scroll. Nah, kalau limited summon scroll itu gulungan yang dipakai buat summon di sini. Sementara kalau di sini kita pakai yang biasa kita dapat kalau menyelesaikan misi harian atau di 5 login pertama kita dapat 10 gulungan. Nah, buat dipakai di sini. Dan waktu itu aku juga dapat hero UR, namanya tuh siapa ya, lupa aku, padahal hero UR-nya cuma 3, Nua kalau gak salah ya gitu, Nua. Nah ini, nah ya Nua. Nah, aku dapat dari yang summon yang
ini nih summon yang biasa ini yang bukan banner up ini. Cuman itu kebetulan doang sih kayaknya, soalnya selanjutnya ya malah dapet hero-nya yang ungu-ungu gitu, jarang dapet SSR juga. Dan ini baru yang namanya summon faksi yang tadi gulungan yang setiap kali kita selesaikan event tertentu dan juga ngumpulin poin buat buka peti. Nah, summon faksi itu lebih ke, kalau summon di sini ya yang muncul ya dari faksi yang ini doang dan di game ini ada 4 faksi. Nah, yang pertama ini faksi apa ya namanya? Aku lupa ingat. Oke, yang kuning ini faksinya Luminarch. Oh, dan ini counter-counternya ya. Jadi Luminarch ini menang lawan yang merah ini. Lebih unggul dari yang merah ini, dan yang merah lebih unggul dari yang biru, biru lebih unggul dari yang hijau, dan yang hijau lebih unggul dari yang kuning. Nah, itu bisa kalian pakai apa sih aturan ini tuh buat memikirkan strategi di level-level yang istilahnya agak sulit tapi kalian punya budgetnya pas-pasan gitu. Jadi antara line up dan juga apa sih formasi timnya, entah 3 di depan 2 di belakang atau 3 di belakang 2 di depan, itu akan bergantung ke ya faksi-faksi ini. Terus yang merah tuh faksinya namanya Demon gitu, aku lupa. Oh, Shadow Watch. Yang merah Shadow Watch. Kalau yang biru itu, nah ini biar sekalian biru sama hijau. Biru itu Guardian dan hijau itu Verdian. Shadow Watch, Luminars, Guardian, Verdian. Oke. Kemudian untuk hero UR ini ya rata-rata dia punya apa sih keuntungan taktisnya itu ada 2 kayak gini. Kalau hero-hero SSR cuma 1. Dan SSR ke bawah sih lebih tepatnya cuman 1 doang gitu, cuman 1 faksi. Tapi kalau UR itu kalau untuk saat ini cuman 2 faksi sih, gak tahu kedepannya mungkin bakal ada yang 3 faksi gitu diadain. Kemudian di sini ada juga buat level up seperti biasa, ada XP point, ada ramuan untuk naik ke tingkatan berikutnya, biasanya di 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ya di kisaran gitulah seperti game idol pada umumnya. Kemudian ada Asken. Kalau Asken itu kita perlu card hero yang sama gitu, kita ya harus summon gitu dan dapetin hero ini di summonnya baru bisa Asken. Sementara enhance itu meningkatin yang plus tulisan plus di atasnya, kayak di sini dari plus 3 sampai plus 4. Nah, itu bisa pakai hero yang sesuai faksinya. Misalnya di sini faksinya Verdian sama Guardian, kita bisa pakai hero-hero yang tipe SR atau ungu lah, yang Guardian sama Verdian juga. Nah, di sini ada ketentuan harus berapanya. Misal coba kita up yang ini, katanya butuh 6 enhance. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada equipment. Di sini equipment bisa misalnya kita lepas semua dulu. Jadi awalnya tuh seperti ini, bisa kalian klik satu-satu, baru kalian pilih di sini pasang atau pasang cepat. Di sini kalau pasang cepat akan muncul mode tampilan seperti ini. Kalian bisa pilih misalnya pengen ini dan langsung dimasukin yang apa sih ini tuh sebutannya tuh skill apa ya, relik gitu ya, relik yang tingkatannya atau kelangkaannya lebih tinggi gitu. Kemudian tadi tuh sama apa ya, sama ini kalau gak salah, bukan. Nah, kemudian ini yang apa sih yang lebih sedikit-sedikitnya, tapi kalau ditotalin ya gede juga sih. Dan ini tuh sebenarnya bisa dicampur juga, misal gak harus ini tiga-tiganya, bisa diganti, misal pasang yang ini. Nah gitu, cuman ya lebih bagus ya kayak gini, soalnya kalau tiga-tiganya
sama akan muncul suatu efek. Misalnya kalau ini pakai yang hijau-hijau daun ini, ada efek di awal battle raih 150 energi. Oke, kemudian di Divinity itu lebih ke apa ya, kayak kita meningkatkan suatu apa ya ini sebutannya ya, suatu divinity lah sebutannya. Nah ini tuh nantinya bakal jadi skill-skill kita, skill pasif sih. Cuman ya kita pertama harus ngumpulin yang segitiga kebalik ini. Kemudian kalau mau naik dari level 3 kita juga harus punya yang segi 4 belah ketupat ini. Dan nantinya setiap kali naik level ini, misalnya ini didapat dari level 2, kita bisa membuka ini. Kemudian ini didapat di level 3, kita juga bisa membuka ini, dan ini tuh nantinya bisa jadi skill aktif yang dipasang di sini. Dan ini bisa bebas diganti-ganti sih nanti kalau udah kebuka semuanya, kan pasti ada beragam tuh skillnya digunakan sesuai kebutuhan aja. Dan di sini tuh setiap kali mau membuka sesuatu di sini kita memerlukan yang namanya point divinity dengan upgrade level divinity dan fight ini juga bisa didapetin lewat ya pencapaian atau di sini astral label harusnya. Nah jadi kalau di idol biasanya kan kalau kita tinggalin ada istilahnya ngeloot sendiri. Nah di sini tuh lootingnya tuh modenya ya kayak gini ya, gak ngerti juga sih aku juga kenapa dibuat kayak gini, tapi ini lebih menarik sih. Oke, cara lootingnya seperti itu. Dan biasanya kan ada quick loot gitu. Nah di sini quick lootnya tuh lebih ke dibuat seperti ini, dimana kita bisa ngumpulin gerigi ini tuh entah dari pencapaian atau event tertentu. Nantinya kita bisa langsung putar dan dapatkan ya satu geriginya tuh sekitar sekian. Ada juga kemungkinan bonus VIP yang didapatkan. Nah ini juga bisa kita langsung percepat. Dan setiap kali kita kayak tadi klik langsung percepat gerigi, sebenarnya langsung auto ambil yang ada di meja sini yang tadi di awal kita ambil. Kemudian setelah beberapa waktu gitu nanti core-nya ini akan keisi dan kita bisa istilahnya punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di sini. Dan kemudian juga di sini ada cube ini seperti apa ya istilahnya tuh ya, tambahan dikit-dikit lah, entah itu XP, attack, atau yang lainnya, speed misalnya, speed putaran Astro Rebel, yang tadi apa sih kecepatan ngelutingnya. Dan ini tuh cube-nya ada 3 dan masing-masingnya tuh ada sekitar 6 sisi yang harus kita isi gitu. Caranya itu dengan menggunakan ini yang bisa kita pecahan cube ini, lambang pecahan cube ini yang bisa kita dapetin di pencapaian juga sih. Aman kok semuanya, ada sumbernya dan sumbernya tidak susah lah. Oke, kemudian di sini ada marketplace. Marketplace-nya ada yang umum biasanya dan bisa diperbarui. Sekalinya perbarui itu harganya 50 diamond, dan biasanya aku tuh belinya cairan ramuan yang ini. Dan kalau ada, nah yang segitiga kebalik ini yang pakai duit sih. Kalau pakai diamond agak sayang juga, mending nanti aja nunggu di pencapaian. Oke, dan biasanya kalau yang ramuan ini kalau ada yang pakai diamond biasanya aku beli juga, soalnya ya agak susah sih dapatnya. Tapi ada kok istilahnya tempat untuk mendapatkan XP, koin, dan ramuan tadi ya seperti pada biasanya. Dan di sini ada untuk guild. Di sini ada Pantheon, ada marketplace untuk arena, dan tribute dan prestige. Prestige tuh kalau gak salah kalau ini interaksi PVP di Epic Showdown. Nah Epic Showdown tuh kalau gak salah ada di guild gitu.
Kalau tribute tuh yang itu hero bukan sih? Ya benar. Ketika summon hero R duplikat, dia akan langsung diubah jadi koin tribute. Oke, kalau gak salah ya, Epic Showdown tuh di guild. Bukan deng. Kayak di guild itu yang pertama ya, kalau guild mah ya biasa deh, ada lobby, kemudian Blade Ride. Di sini kita tuh bakal ya kayak ngalahin bos gitulah biasa. Oke, kita coba aja. Dan kalau misalnya kita males ya ngetek 2 kali karena kemungkinan apa sih namanya tuh, kemungkinan dapat lootnya sama gitu, damage-nya sama, kita gak naikin level hero kita lagi, ya kita bisa pakai sistem rampas setelah kita attack. Tapi sebenarnya tanpa kita perlu nge-attack dulu juga harusnya bisa kita pakai rampas, cuman ya biasanya sayang juga sih kalau kita langsung rampas gitu ketika di hari berikutnya. Soalnya ini kan kesempatannya 2 kali. Kalau kita di hari berikutnya pakai mode rampas langsung gitu, langsung dapetin hadiahnya, itu akan berdasarkan damage kita di hari yang sebelumnya kan, jadi agak rugi juga. Karena mungkin aja kan di hari berikutnya kita udah upgradein hero, jadi mending sekali dulu nyerang baru rampas. Cuman sayangnya di sini gak ada mode percepat langsung selesai sih, tapi ya itu jadi jatuhnya mode rampas juga sih. Cuman ya kalau di apa sih, Knight Rides Lost Skytopia itu dia ada bisa langsung percepat, meskipun kita modenya kayak nantangin kayak gini, bisa langsung tahu hasil akhirnya dengan kondisi yang ada. Cuman ya sayangnya aku udah gak main game itu, soalnya lebih seru yang ini sih. Yang itu agak kurang gitu liatnya. Kalau ini beneran mirip AFK Arena tapi dengan bumbu yang lain gitu. Oke, kemudian ada Fortune Altar. Fortune Altar ini kalau kita ya kayak mirip-mirip dari apa sih yang inti Astro Label yang tadi. Kalau kita udah ngumpulin ini sampai 400, kita ada kemungkinan dapetin hadiah-hadiah yang ada di atas sana tuh, yang ada di atas meja sana. Dan kebetulan ya aku belum pernah dapat sih, karena belum sampai selesai juga. Wishing Fountain kita bakal dapetin hal-hal yang seperti ini. Yang kuning buat keaktifan guild, yang koin ini buat di marketplace tadi, dan yang bintang ini buat nanti kita research center. Research center tuh ya istilahnya yang kayak begini-begini sih. Misal kalau kita kan di sini bisa juga pakai yang apa sih, kristal merah. Tapi kalau kristal merahnya udah habis, kita bisa pakai yang bintang segi 6 ini. Set buat reset. Oke, kira-kira seperti itu untuk guild. Kayaknya udah semua untuk guild. Cuman udah marketplace, udah di museum itu ya. Ini museum tuh lebih ke hero-hero yang udah kita dapetin, yang kita akan mengaktifkan sesuatu jika kita memiliki itu. Harusnya ya. Oh, oke. Di sini tuh harusnya, nah di sini. Nantinya tuh tiap progres yang kita dapetin tuh akan masuk ke sini. Dan di sini lumayan ada tambahan attack, defense, HP, bonus PVP, damage. Jadi ya kalau kalian pengen yang jadi istilahnya nomor 1 di top klasemen ya bagusnya ya fokus ningkatin 5 hero andalan kalian. Tapi kalau cuman mau main santai, lebih enakan kayak gini, apa sih, kumpulin aja semua hero dulu baru nanti mikirin gimana upgrade-nya. Maksudnya tuh ketika di summon kan, di summon ada di up bannernya ada 1 slot di mana kita bisa milih hero ya. Aku lupa bilang juga sih. Di up banner di sini tuh ada 1 slot di mana kita bisa milih hero mau yang mana yang mau kita up gitu. Apa sih kemungkinannya? Nah, kalau aku lebih cenderung ke milih hero-hero yang belum aku punya. Seperti itu. Kalau ini dipilihin dari sananya yang UR sama UR Lilith sama SSR Izanami.
Kemudian untuk fitur chatnya kira-kira seperti ini. Ada chat global, ada chat lokal seperti biasa, dan ada chat guild. Sepertinya mereka belum baca apa sih namanya tuh chat guildnya ya, soalnya jarang, agak gimana gitu posisi chatnya tuh gak nampilin pemberitahuan ke samping yang ngechat siapa gitu. Itu juga mungkin jadi kekurangannya. Oke, kemudian di sini ada arena. Arena ya kayak biasa kita berlomba menjadi yang nomor 1, cuman di sini aku masih 999 plus. Oke, dan untuk menyerangnya ada gratis harian sebanyak 3 atau 4, 3, 4, ya sekitar 3 atau sampai 5 lah yang gratisnya tuh. Dan kalau udah gak ada gratisan ya kita bakal pakai tiket yang bisa kita kumpulin di pencapaian atau misi harian. Oke, misalkan kita coba serang yang mana ya? Yang ini deh. Soalnya yang atas agak serem. Nah ini. Bentar, sebentar. Kita ubah formasi dulu. Oke, guys. Nah, yang komet-komet tadi itu nah ini yang komet barusan itu kekuatannya si Lucifer. Dan kalau si Hades ini enak banget pakainya kalau ya ada Izanami kayak gini, soalnya ulti Hades itu tiap ada enemy yang HP-nya di bawah 30% kalau gak salah, dia langsung mati kena ultinya si Hades. Ya kalau di Idle Legend tuh mirip ultimate-nya si Hell. Kalau kalian ada yang main sih, itu juga dari lupa aku developernya apa. Oke, itu arena, dan ini Mastermind. Arena masih terkunci karena harus menyelesaikan campaign 14-4, sementara aku campaign-nya baru 9 harusnya. Pas 10, 9. Baru 8 deh. 8, 7. Oh, baru 7 ternyata. Apaan 9? Ngaco. Oke, dari sini ada papan peringkat. Papan peringkat ini ya untuk menunjukkan siapa yang paling duluan gitulah intinya. Menyelesaikan sesuatu ya seperti biasa ada hadiahnya yang bisa kita klaim di sini. Lumayan lah, orang lain yang apa sih sultan-sultan yang berusaha, kita dapat hadiah gratisan juga. Oke, kemudian ada Fable Agora. Fable Agora itu kayak kita ngirim, ya mirip di merchant di AFK Arena lah. Kita misalnya di sini ada task yang bisa diselesaikan untuk hero dengan faksi tertentu. Nah, kita pilih hero-nya untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti itu. Misalnya butuhnya Guardian sama Verdian, ya kita pilih hero Guardian dan Verdian untuk menyelesaikan task tersebut. Cuman bagusnya di sini tuh ada menu kirim semua. Kirim semua itu nantinya kita akan istilahnya otomatis kita akan dipilihkan hero-heronya, dan tanpa pikir panjang langsung terisi semua tasnya, jadi gak repot lah. Dan di sini untuk melihat istilahnya bonus koin, ada bonus koin gitulah. Cuman aku juga jarang merhatiin koin yang didapat di sini tuh nantinya buat apa. Oke, ngomong di samping ada toko tuh. Oke, di toko tuh ada yang gratisannya tuh di sini yang di harian. Kemudian di mingguan juga ada. Ya berarti ambilnya mingguan tiap hari Senin lah kira-kira. Tapi Minggu harusnya udah ada deh. Tapi biasanya ya Senin sih. Kemudian di bulanan juga ada, tapi di Diamond nggak ada. Kemudian ada Power Hub, ya ini buat promo-promo
gitulah sih, tapi ya free player mah gak usah terlalu memikirkan sih. Di Carnival tuh, nah ini sih yang lebih worth it ya kalau ada duitnya. Kemudian ada paket spesial juga, ini nih. Ini yang paling worth it sih sejauh ini. Apa sih, dengan harga segini kita bisa dapat sekitar berapa nih, 12.500 tuh. Dan ini kalau gak salah agak berbatas waktu, jadi bisa kalian klaim kapan saja. Dan ini hadiah VIP, jadi setiap kali kalian naik VIP ya kita bakal dapat hadiah yang ada di bawah sini. Oke, kemudian di sampingnya ada daily login reward, tadi udah disebutin. Yang ini 30.000 diamond juga udah. Ada campaign memoir, ini setiap kali kita menyelesaikan suatu chapter kita bakalan dapat gulungan-gulungan. Ya sekitar 10 gulungan untuk summon biasa sih, bukan up banner. Kemudian ada loyalty reward. Loyalty reward tuh apa ya sebutannya tuh, coba kita lihat infonya. Nah, setiap kali pemain membeli paket VIP, nah nanti kita bakal dapat poin VIP yang menjadi poin tambahan untuk hadiah loyalty. Ya intinya lah untuk player berbayar. Kemudian ada paket rookie seperti biasa, yang paling rendah 16.000 dan paling tinggi ya jangan ditanya dah. Ada juga initiation bonus, dimana kalau kita apa sih beli top up berapapun dapat SSR Zeus, dan kalau top up dengan harga 329k kita dapat Lucifer. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk fitur pertemanannya di sini ada ya, bisa kirim dan terima semua di sini otomatis, dan di bagian atur kita bisa tolak semua atau terima semua. Dan di sini juga ada daftar pemain diblokir, jadi kita bisa buka juga pemain pemain yang di awalnya kita blokir bisa kita dibuka kembali. Jadi sistemnya bukan unfriend sih kayaknya ya. Iya kalau gak salah, coba kita klik. Oh bisa ada yang hapus pertemanan. Nah nanti juga kalau kekumpul sampai 40 hati ada peti pertemanan, isinya sumber daya kayak XP, koin, dan ramuan sih. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di bagian sini ya, ini halaman halaman page kitanya. Oke, di campaign yang pertama ya tentunya ada campaign, ini tuh ya kayak perang biasa sih. Kita coba aja. Nah, kita bisa apa sih istilahnya, milih hero-nya seperti apa, formasinya seperti apa, bisa kita tuker-tuker. Jadi gak mesti yang ini harus di depan, yang lain harus di belakang. Dan kita juga bisa mengset 3 di depan, 2 di belakang, dan 3 di belakang, 2 di depan, seperti yang di awal aku jelasin. Oke, kita langsung lawan aja. Harusnya masih bisa menang sih, cuman nggak tahu juga sih. Harusnya bisa sih, ya bisa menang. Nah, apalagi kalau Hades sudah ulti. Kenapa line up aku pilih seperti ini ya? Karena di awal aku dapatnya itu, dan kan aku bukan top up player kan. Nah, di Trial of Ascension di sini kita untuk mendapatkan sumber daya yang kita butuhkan untuk upgrade hero. Yang pertama koin ada di sini. Nah, di sini tuh lebih diutamakan hero damage fisik. Cuman ya aku biasanya ya bodo amat sih sama keterangan ini. Yang penting yang levelnya paling tinggi aku mainin, dah lah. Gitu aja. Oke, kita coba.
Bentar, kok kayak gitu? Nah gini aja dah. Nah kalau damage-nya apa sih fisik tuh lebih apa sih serangannya lebih sering yang masuk gitu. Tapi kalau kita masukin damage magic di sini biasanya bakal banyak tulisan menghindar gitu di bagian si bosnya. Bos koin Buddha. Oke, di sini ada peti isinya sumber daya. Ini level kekuatan rage si bosnya. Ya sebagai tolak ukur lah kekuatan kita sampai mana. Tapi yang paling bagus sih ya kalau 5-5-nya bisa terus ngasih damage dari awal sampai akhir tanpa ada yang mati. Oke. Oke, di sini tuh sebenarnya gak harus auto tapi enak auto sih. Dan kecepatannya cuma ada kali 1 dan kali 2. Selain itu gak ada. Ya aku harapnya ada kali 4 sih, tapi ya kecepatan juga gak enak sih. Ya proporsional lah kali 2 juga. Pasti 2 kali kecepatannya. Oke, kita rampas. Karena kemungkinan damage-nya ya bakal sekitaran ini gitu, tidak akan melebihi ini. Oke, dan kalau di sini kita AOE damage untuk ngumpulin poin XP. Kalau AOE jangan ini. Ini aja. Oke. Kalau buat aku sih hero Athena OP sih. OP dalam artian kalau ada dia tuh tim kita tuh bisa lebih bertahan lebih lama gitu. Meskipun tanpa healer yang satu ini. Siapa sih di sini tuh healernya? Nah, yang ini nih. Nah, yang di samping kanan Sinua. Yang ada di bagian bawah. Nah, ini healernya. Tanpa healer itu pun ya kalau ada Athena tuh tetap kuat gitu. Jadi kita bisa pakai 4 hero damage yang lainnya. Dan 1 Athena. Seperti yang tadi aku pakai di comeback mode. 1 Athena, 3 yang apa sih istilahnya damage, 1 AOE. Ya sebenarnya itu juga yang si Lucifer juga AOE sih. Ya intinya itulah yang 4 lagi damage gede gitu. Bukan damage acek-ecek. Plus Athena itu udah combo yang bagus sih kalau kata aku. Untuk level-level yang rendah kayak sekarang. Tapi kalau kayak yang tinggi ya perlu dipikirin lagi sih. Mulai dari relik-reliknya juga. Dan juga divinity-nya mau pakai skill apa gitu. Oke, dan yang paling aku suka selanjutnya adalah siapa sih namanya tuh? Aduh, aku lupa lagi. Izanami. Ya, Izanami soalnya aku kayak ngelihat Kagura tapi skillnya Elisa. Ya, Mobile Legend lagi. Oke, dan setiap hari Minggu, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah, ini bakal kebuka Afred Den. Afred Den itu untuk apa? Untuk ngumpulin ramuan yang buat upgrade hero di level-level tertentu yang kayak tadi 10, 20, dari 10 ke 11, 20 ke 21, 40 ke 41, 60 ke 61. Jadi ada sumbernya lah kalau di sini tuh. Oke, kemudian di sini ada Hades Hell. Kalau Hades Hell ini lebih ke kalau di game-game lain tuh tower. Ya, jadi setiap kali ganti stage ya darah kita penuh lagi. Dan untuk di game ini tuh ada istilahnya auto perang. Auto perang itu apa? Kalau kita pakai mode auto perang kita gak usah klik tantang lagi gitu. Jadi otomatis bakal langsung ke stage berikutnya, gak usah ngatur lagi formasi hero. Oke, kayaknya kalah. Kayaknya kita kalah ini.
Damage-nya masih kecil. Apa bisa menang? Kayaknya bisa deh, bisa menang. Oh enggak kalah. Udah fix kalah. Itu healnya kegedean ini. Oh iya, di arena ini juga ada efek yang dimiliki oleh musuh. Jadi hero sekutu kita tuh bakal terkena debuff dari yang satu tadi. Dari yang efek ini nih. Setiap 10 detik ada kesempatan menghipnotis hero sekutu hero kita maksudnya. Dan ini cukup lama nih, selama 6 detik gitu. Jadi hero kita dihipnotis selama 6 detik. Jadi stage di sini agak mikir keras sih. Dan seperti tadi yang aku bilang, kalau kita pakai auto perang, jadi kalau kita kalah auto serang lagi. Dan kalau kita menang auto ke stage berikutnya, gak usah ngatur formasi lagi. Itu kalau pakai mode auto perang. Nah, kayak gini kita menang, langsung otomatis dalam waktu 3 detik ke area berikutnya. Tuh. Oke, mungkin kita berhenti di sini, lanjut nanti lagi aja lah. Dan tiap kali nyelesain ini juga bakal dapat limited apa sih, tiap kita nyelesain sampai ke misalnya tengkorak ini atau ke tanda ke daerah-daerah yang diberi tanda ini. Misalnya ini bendera yang gambar mahkota kuning ini, kita dapat limited scroll summon sebanyak 5 kalau gak salah. Ya lumayan juga. Oke, kemudian di sini ada Pantheon. Pantheon itu lebih mirip ke apa ya, kalau biasanya tuh lebih kayak ke ya kayak labirin-labirin gitu. Jadi kalau di game idol lain tuh misalnya ada lantai 1, ada bosnya, ada lantai 2, bosnya siapa, ada lantai 3, bosnya siapa. Nah, kalau di sini tuh nggak ada lantai-lantainya, tapi strike lurus gitu. Di sini di bawahnya ada keterangan tuh 2/27 yang tulisan di bagian bawah. Nah, itu berarti kita ada di perjalanan kedua dan bos utama kita tuh ada di perjalanan kita yang ke-27. Nah, di awal kita akan seleksi karir. Seleksi karir itu apa ya, lebih ke kita pengen role kita apa gitu. Dengan cara memilih identitas yang diberikan di bawah. Apakah kita ingin menjadi pendeta yang alim atau penyair romantis? Misalkan kita pengen jadi pendeta yang alim, maka nanti kita akan punya efek berkah acak. Berkah acak itu lebih ke buff yang diberikan ke sekutu kita. Nah, di sini misalnya Athena +1. Nah, berarti buffnya untuk Athena. Dan di sini ada istilahnya bonus bravery. Jadi bonus bravery itu nanti di stake 27 melawan dewa waktu yaitu Cronus, damage yang diberi hero tank dan Vector ke Cronus itu akan meningkat sebanyak 50%. Dan poin bravery ini kita akan bisa dapatkan selama perjalanan. Dan ini ada efek-efek ketika poin bravery kita misalnya lebih dari 10 ada pulihkan ekstra plus 8 energi, kalau lebih dari 15 ada jeda 30%, atau apa sih, cooldown dikurangi 30%. Kemudian kalau lebih dari 20 poin bravery-nya attack speed plus 15%. Ada juga yang namanya bonus wisdom. Kalau bonus wisdom itu buat mage dan support, ya yang hero-hero belakang. Kemudian ada juga koin mithril atau mithril. Oh, mithril. Dan ini tuh bisa ditukar dengan berkah relik atau divination. Nantilah ada. Oke, misal kita tantang, nah koin mithril juga bisa kita dapatkan dari menyerang, pasti menyelesaikan ya stage-stage ini. Bukan stage ya, apa ya sebetulnya, ya pertempuran yang ada di sini kita dapat koin mithril. Tapi selama perjalanan juga kita bisa dapat koin mithril kok. Nah, ini apa sih reliknya? Misal kita dapetin perayaan koin mithrilnya ditingkatin 20%. Kalau di sini kita dapat diamond. Nah, setelah itu kita bakal dapat koin mithril. Dan di sini ada
Istilahnya debuff. Debuff ini tuh kayak kekuatan kita meminjam kekuatan dewa. Misalnya kalau kita pengen Zeus, kita akan ada bonus damage control gitu. Kemudian ada juga efek petir menyambar tiap 5 detik untuk kurangi HP sekitar 5% HP. Nah, pemilihan-pemilihan ini tuh akan ada lagi di perjalanan pertanyaan berikutnya, dan kalau kita kumpulin sampai 4 bintang gitu, kita aktifkan Zeus damage controlnya sampai 4 bintang. Nah, bonus-bonus yang di bawah akan terbuka. Cuman ini ya masih bintang 1. Nah, ini dapat koin mithril di perjalanan. Oke, ini juga bisa kadang dapat rally, kadang juga dapat efek bravery. Nah, kita juga bisa buka yang lain pakai koin mithril, tapi kadang juga dapat yang itu gak sih? Oh, enggak. Kalau yang kekuatan dewa tuh harus di area tertentu lah. Oke, kita coba sampai naikin ke bintang 2 lah yang Zeus. Kalau ada itu juga. Oke, ini reliknya yang elite. Jadi reliknya juga ada tingkatannya ya, ada elite, ada epic, ada legendary juga harusnya. Kenapa pakai yang ini? Pakai yang ini aja. Dan kalau di sini tuh darah kita di stack berikutnya akan dipertahankan ke pertempuran berikutnya. Jadi dari kalau di pertempuran sebelumnya kita HP semua hero kita misalnya 50%, ya di stage berikutnya ya kita memulai pertarungan dengan kondisi hero 50% semua. Nah, misal ini Zeus upgrade bintang 2, maka di bawah akan ada bonus buffnya, yaitu misalnya cooldown skillnya di minus 20%. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba sekali lagi. Dan kalau ada hero kita yang mati, ya berarti gak bisa kita pakai lagi di pertempuran berikutnya. Dan nanti itu bosnya itu yang di stage 27, atau mungkin kita selesaiin aja kali ya. Oke, kita selesaiin aja deh, biar sekalian lihat nanti bosnya seperti apa. Soalnya bosnya itu bukan sesuatu yang bisa kita bunuh gitu. Oke, kita pilih yang energi. Jadi darahnya tuh gak habis-habis, tapi ya hadiahnya semakin gede CP kita, semakin besar damage yang kita berikan, ya semakin banyak juga hadiah yang bisa kita dapatkan. Oke, udah beres. Ini baru 12 ya. Nah, di sini kalau ada kereta emas yang tanda tanya kayak gini, kita bisa milih poin wisdom atau bravery. Kalau di sini aku pilih bravery dulu biar dapat 10, ngaktifin bonus yang tadi tuh, yang pulihkan ekstra energi. Nah, di sini juga kita bisa beli relik. Kalau di sini aku lebih buka Zeus ya, biar bisa buka bonus yang ketiga, petir menyambar 2 musuh acak dan kurangi HP maksimal musuh. Nah, seperti itu. Oke, lanjut dulu deh. Oke, jadi kemungkinan ya ini bakal jadi 2 part. Karena mungkin bakalan panjang. Dan kita untuk yang part yang sekarang kita selesaiin aja dulu sampai yang ketemu bos di Pantheon. Oke, masih gampang-gampang sih harusnya musuhnya. Kalau awal-awal, nanti kalau udah agak lama gitu
apa sih namanya tuh, udah berkali-kali kita balik ke Pantheon, mungkin kita akan bertemu dengan musuh yang susah ditangkal. Bisa aja kita mati, misal langsung kalah gitu di sini, di level yang sini. Karena kan tuh lihat level musuhnya aja selalu dipertahankan di atas kita harusnya. Nggak dipertahankan sih, maksudnya meningkat gitu, semakin kesini semakin meningkat, melebihi punya kita. Tapi ya agak masalah juga sih, karena kita kan dapat poin apa sih, bonus bravery dan wisdom, ada bonus relik dan kekuatan dewa. Oke, lanjut. Nah, di sini pilih lagi ada buff control aja. Aku suka yang kontrol. Soalnya kalau musuh gak gerak, kita enakan nyerangnya. Bravery plus 2 koin mithril, mending bravery lah. Langsung aktifin yang bonus yang belum, harus 15 ternyata. Kurang 3. Yang wisdom kurang 3 juga. Dan kenapa aku pilih formasinya yang apa, shadow ya, yang merah, yang fraksi shadow ini, karena ya mereka bisa jaga apa sih, skill-skillnya tuh membuat mereka bisa bertahan sendiri gitu. Apa ya, kayak ada skill healing pribadi gitu tiap masing-masing dari mereka. Salah. Keluar. Nah, ya kayak ada ya skill healing pribadi gitu tiap hero-nya. Jadi enak juga makainya. Oke. Nah, ini nih Izanami. Tukang sedot darah. Oke, ini pilih yang itu aja, memulihkan energi. Ini Athena dong. Terus di sini ini masih tempur. Nah, itulah kegunaan Athena ngasih shield, sementara mereka yang apa sih, hero yang lain punya skill healing sendiri. Jadi setelah shieldnya hilang ya penuh lagi. Di sini aku lebih sering pilih energi game, soalnya biar pas kalinya nyerang kita langsung apa sih namanya tuh, langsung ultimate semua keluar gitu. Hermes attack speed. Nah, kita buka semua kekuatan dewa karena kita akan melawan Kranos setelah ini. Itu lumayan cepet lah kalau yang di sini. Kronus gas. Kalau di yang lain kan bisa sampai 3 lantai dan biasanya agak males gitu. Apa sih nyelesainnya, kelihatannya gitu. Mungkin jumlah perjalanannya sama, tapi ya kelihatannya ya agak cepetan yang ini sih dibanding yang lain gitu, dibanding di game yang lain gitu. Nah kan, jadi kayak kita apa sih ngelawan bos di Pantheon ini tuh kayak kita ngelawan bos di guild. Jadi tujuan kita bukan untuk membunuh, tapi untuk mendapatkan peti-peti yang berserakan. Bisa diklik petinya, tapi kalau dibiarin juga gak jadi masalah sih. Nanti juga kekumpul sendiri. Kalau aja apa sih, biar gak gabut, diklikin gitu apa petinya. Nah, oke, sepertinya hero-hero kita bisa bertahan sampai detik-detik terakhir tanpa ada yang mati.
Oke, tinggal 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, please 12. Aduh, kurang. 12 deng. Pas. Tipis-tipis. Oke, dan kalau sudah selesai ya kita tunggu hari berikutnya. Oke, jadi mungkin di video yang kali ini sampai di sini dulu, dan sepertinya emang udah gak ada lagi yang perlu dijelasin sih. Atau mungkin ya ini nih satu lagi. Paling ketika kita menyerang tuh ada seperti biasa bonus fraksi. Nah, di bagian sini. Tapi di sini ada istilahnya faksi mayoritas dan faksi minoritas gitu. Dimana jika ada 2 atau lebih hero dari faksi sama di medan perang, maka faksi mayoritas akan diaktifkan. Jika ada grup hero lain yang berfaksi sama, faksi minoritas juga akan diaktifkan. Bonus-bonus ini bisa ditumpuk. Dan tumpukan yang paling maksimalnya untuk saat ini ya kayak gini 42. Soalnya aku juga bingung, atau bisa 5 ya? Ya bisa 5 kalau ada UR yang lain. Kalau ada UR Lilith mungkin bisa 5. Oke, sebagai penutup mungkin aku akan gacha di sini. Siapa tahu dapat Lilith. Oke, dan di sini kalau lingkarannya berwarna emas seperti ini, artinya kita dapat SSR. Nah, tapi kalau lingkarannya ungu ya dapat SR biasa. Dan kalau lingkarannya warna apa ya? Pokoknya ada warna tertentu itu dapatnya UR. Wis, dapat Perosperon. Persepon, astaga, Perosperon lagi. Persepon. Oke, kita habiskan sajalah. Bodoh amat kayak dapat Lilith juga dah. Oke. Masih belum dapat juga. Nah, dan setiap kali kita beres 100 summon, di sini ada peti-peti yang berisikan hadiah-hadiah tertentu, dan di akhir kalau udah 100 kali summon kita bisa memilih SSR yang kita inginkan. Kalau aku sih ini Oberon kayaknya aku belum punya. Aku pilih ini deh. Set, kita lanjut. Apakah dapat Lilith? Tidak. Lanjut. Tidak. Oh, sayang sekali tidak dapat. Dapat Medusa. Dan apakah diamondnya habis? Oke, ternyata kita tidak ditakdirkan mendapatkan Lilith. Harus 80 kali summon lagi. Dan ini ada batas waktunya ya. Kira-kira tuh berapa ya? 12 hari gitu. Seingatku. Aku lupa. Dan untuk summon 1 UR ya, aku harapannya sih ya dalam beberapa dapat Lilith, tapi kayaknya benar-benar harus apa sih sebutannya ini, menyelesaikan sampai 80 summon lagi untuk dapat 1 UR. Oke, gak masalah sih, kita bisa kumpulin lagi, nunggu upbanner berikutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di tas. Ini tasnya ada tas item, hero, equipment, atau semuanya bisa kita lihat di sini. Dan ini untuk upgrade hero.
Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Makasih yang udah mau nonton sampai ke menit yang sekarang, dan sampai ketemu di Dunia Gumil sebagian lainnya. Bye bye. Nah, dan ini setiap hero baru juga kita dapat diamond.